Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, perkenalkan, nama saya Yeti Fatmawati, mahasiswa dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 IKIP Negeri Malang. Saya akan menyampaikan best practice yang saya buat terkait dengan PPL yang saya lakukan dalam PPG Angkatan 1 tahun 2022 dengan metode STAR: situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Refleksi hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran kemarin, saya melaksanakan di sekolah SMP Negeri 2 Tarokan, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Masalah yang saya akan atasi yaitu motivasi belajar siswa rendah terhadap pembelajaran IPS. Situasi kondisi yang menjadi latar belakang motivasi belajar siswa rendah dalam mata pelajaran IPS. 1. Materi IPS yang terlalu banyak. Di situ terdapat sejarah, ekonomi, geografi, dan ada tambahan sosiologi. 2. Guru masih menggunakan metode ceramah yang mereka menganggap bahwa tidak mau repot-repot untuk persiapan alat-alat memakan waktu. Itu alasannya. 3. Peserta didik masih suka bermain daripada belajar, masih terbawa dengan pembelajaran daring pada saat pandemi. 4. Peserta didik merasa jenuh atau bosan karena pembelajaran hanya mengerjakan PR, setelah diterangkan mengerjakan tugas, kemudian ada PR yang harus dikerjakan di rumah. Alasan praktek ini penting dilaksanakan adalah untuk memotivasi diri saya yang dalam kegiatan pembelajaran ini masih kurang mahir dalam penggunaan IT. Untuk menarik minat belajar siswa atau peserta didik dalam belajar IPS ini, saya berusaha untuk sebisa mungkin menggunakan IT. Diharapkan di sini juga dapat menjadi referensi bagi rekan guru yang lain yang mengalami permasalahan seperti saya. Peran dan tanggung jawab dalam praktek ini adalah guru harus dapat melakukan proses pembelajaran secara efektif dengan menggunakan model pembelajaran yang sesuai, bervariasi, kreatif, inovatif, sehingga bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan selanjutnya tujuan belajar akan tercapai dan hasil belajar akan meningkat. Setelah dilakukan identifikasi, kita menghadapi tantangan. Identifikasi masalah, wawancara dengan guru dan kepala sekolah. Tantangan untuk mencapai tujuan tersebut adalah 1. Kurang kerjasama antara guru dan orang tua. Jika terjadi permasalahan, orang tua kalau diundang ke sekolah jarang untuk
hadir, alasannya ada kesibukan atau bekerja di luar. 2. Motivasi orang tua kurang terhadap peserta didik, di mana bila siswa sudah di rumah, orang tua lupa untuk menanyakan apakah ada tugas dari sekolah. 3. Pada kegiatan diskusi masih ada siswa yang belum siap karena kebiasaan siswa yang masih menggunakan guru menerangkan masih menggunakan ceramah. 4. Peserta didik masih ada yang kurang percaya diri dalam presentasi atau mengungkapkan pendapat. Mereka merasa takut atau minder. Dengan tantangan yang dihadapi, guru harus bisa membuat pembelajaran yang menarik, nyaman, dengan model pembelajaran yang sesuai, sehingga tertarik, termotivasi untuk belajar. Sedangkan pihak yang terlibat adalah guru dan peserta didik atau siswa. Tantangan yang ada harus segera dilaksanakan dengan baik atau dengan aksi. Di antaranya 1. Berkaitan dengan media. Guru harus memanfaatkan media pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran yang inovatif seperti gambar-gambar yang menarik, video pembelajaran bisa diunduh dari internet, itu biasanya dari YouTube. Kemudian PPT yang menarik atau PowerPoint yang bisa kita perlihatkan melalui LCD proyektor, sehingga siswa lebih tertarik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 2. Berkaitan dengan model pembelajaran. Model pembelajaran yang biasanya dilakukan dengan ceramah kita ubah dengan menggunakan problem based learning atau PBL dengan metode diskusi. Dan untuk membangkitkan semangat belajar siswa atau peserta didik, biasanya diadakan ice breaking berupa tepuk tangan, menyanyi dengan gerakan-gerakan kecil atau game-game ringan, sehingga menjadikan peserta didik lebih bersemangat, aktif, dan tambah percaya diri. Dengan penerapan model PBL dengan metode diskusi, cara presentasi hasil peserta didik lebih berani dan percaya diri. Berkaitan dengan penilaian, guru dituntut untuk menilai secara keseluruhan dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Instrumen penilaian harus disiapkan mulai dari kisi-kisi, indikator, pencapaian, dan rubrik penilaian yang dipakai untuk penilaian di akhir pembelajaran. Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari model pembelajaran PBL ini adalah 1. Dengan model dan media yang diimplementasikan dalam bentuk gambar, video, dan PPT yang lebih bervariatif dapat membuat peserta didik lebih semangat dan tidak bosan. Motivasi belajar siswa meningkat dan hasil belajar siswa juga lebih baik. Yang kedua, respon dari peserta didik teman sejawat dengan model pembelajaran tersebut adalah peserta didik lebih tertarik, aktif, merasa terhibur karena dapat terlibat langsung dengan pembelajaran. Ada ice breaking yang memberi semangat terhadap mereka. Teman sejawat, kondisi kelas lebih terkendali
peserta didik lebih aktif karena terlibat langsung dalam pembelajaran. Yang ketiga, faktor keberhasilan dalam pembelajaran sangat ditentukan oleh guru dalam menguasai model pembelajaran, media, dan rencana pembelajaran serta strategi pembelajaran yang dibuat. 5. Pembelajaran yang bisa diambil adalah guru harus berusaha dan belajar untuk bisa menguasai IT dalam mengembangkan model pembelajaran agar peserta didik lebih tertarik sehingga proses pembelajaran akan berhasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, inilah best practice yang sudah saya buat. Mudah-mudahan dapat berguna untuk kita semua, khususnya bagi saya. Salam hebat, salam sehat, tetap semangat.